Saya mimpi semalam. Mimpinya Rasul itu wahyu. Mimpi Rasul itu petunjuk. Jangan samakan mimpi kita dengan mimpinya Nabi. Kalau kita orang biasa, apalagi yang tukang tipu, mimpi, bukan itu, bisikan setan. Tidak pernah sholat, tiba-tiba dia lihat mimpi masuk surga. Dia bilang, alhamdulillah saya masuk surga. Kalau kita umat biasa, mimpinya kita, kata Nabi, kalau kau mimpi yang baik dan terbangun, maka ucapkan alhamdulillahi rabbil. Tiba-tiba mimpi kawin lagi. Nikmat atau tidak? Nah, kalau Bapak anggap itu musibah, jangan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tiba-tiba melihat sesuatu yang baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu kalau mimpinya orang biasa. Ini mimpi Rasulullah. Beliau bersabda, semalam saya mimpi dan Allah perlihatkan saya ada hamba Allah yang masuk ke dalam surga. Dan ketika sampai di dalam surga, Allah memberikan hadiah kepada hamba tersebut. Lalu hamba ini bertanya kepada Allah, ya Allah, begitu banyak yang engkau berikan nikmat ini, begitu besar hadiah yang kau berikan kepadaku ini. Rasa-rasanya hadiah yang kau berikan kepadaku ini tidak seperti, tidak sebanyak, tidak selevel dengan ibadah yang saya lakukan. Ibaratnya pahalanya cuma 5, Allah ganjar dia 5.000. Saya ulang, ibaratnya kebaikan yang dilakukan hanya 5, Allah kasih hadiah 5.000. Lebih banyak hadiah dari Allah daripada ibadahnya. Dia berkata, sepertinya tidak seperti ini amal kebaikan yang saya lakukan. Besar sekali hadiahmu ya Allah. Allah lalu menjawab, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak aku jawab ketika kau hidup di dunia, karena saya tahu apa yang kamu minta tidak mampu kau memikulnya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, kisah sederhana ini pelajaran buat kita. 1, jangan pernah berhenti berdoa. Bapak selesai sholat, jangan langsung pulang. Karena ada memang juga orang begitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ada kejadian pada zaman Nabi. Sahabat namanya Sa'labah. Rajin ibadah, Pak. Tapi anehnya setiap selesai sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat yang lain berzikir, ini langsung pulang. Ada kan begitu, Pak? Assalamualaikum. Langsung pulang. Dan menjengkelkannya lagi karena dia duduk di depan. Ada kan yang begitu? Orang masih berzikir langsung saja. Dek tona nama tabe-tabe. Ada yang begitu, terutama ini anak-anak muda yang baru hijrah. Kenapa? Dia langsung pulang. Karena dia bilang tidak ada zikir berjamaah, tidak ada doa bersama. Oke bos, kalau kau tidak mau zikir bersama, tidak mau doa berjamaah, kamu duduklah di belakang. Supaya kau tidak ganggu orang yang ada di depan. Ingat, puncak dari semua ilmu adalah adab. Dan adab itu ketika orang berzikir, bayangkan orang berzikir membesarkan Allah, lalu kau lompati, kau lewati. Apa tidak kurang ajar namanya itu? Saya kasih contoh sederhana. Saya lagi bicara, di depan saya ada gubernur. Ya, saya lagi berbicara ini, berbicara dengan hikmat. Di depan ada gubernur, tiba-tiba kau potong. Kira-kira sopan tidak itu? Kira-kira sopan? Kita panti mutar, Pak, karena kita bilang gubernur. Itu baru gubernur. Ada masa pensiunnya, ada hilang jabatannya. Kalian takut melewati perbincangannya. Gimana saya dengan Allah ketika saya mengatakan subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Tiba-tiba kalian potong. Apa kira-kira bukan orang tidak beradab itu? Maka sebaiknya kalau tidak mau berzikir bersama, tidak mau doa bersama, menganggap bahwa itu sesat, okelah. Kau duduklah di belakang supaya kau tidak melangkah-langkahi orang yang berzikir.
Kan ada yang begitu. Nah, ini selesai sholat, berdoalah, minta kepada Allah. Siapa yang berzikir, mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu dia tutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyid wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi, diampuni dosa-dosanya. Coba Pak, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu lengkapi dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyid wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampuni dosa-dosanya. 5 kali Bapak lakukan itu sehari semalam, insyaallah Bapak mati husnul khatimah. Tidak ada dosa lagi. 5 kali diminta. Cuma dengan catatan zikirnya dilafazkan dengan sebaik-baiknya. Ada orang zikir Pak, tapi tidak jelas apa dia bilang. Cepat. Apa artinya itu sunnah? Coba. Sunnah. Saya biasa heran Pak. Sama-sama subhanallah dibaca, sama-sama 33, sama-sama mulainya. Saya baru 11 dia sudah sampai. Sunnah. Apalagi kalau dia pakai tasbih Pak. Sunnah 2 dia tarik. Sunnah 3 lagi dia tarik. Perbaiki. Dia bilang orang Bugis, sekali sisa kau makbiru deceng, pigau isi decena. Sekali kau melakukan kebaikan, maka lakukan dengan sesempurna mungkin. Kan sudah terlanjur kau lakukan, maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Terutama nih, mumpung kita ingat, ada orang yang dikategorikan oleh Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, pendusta agama. Siapa pendusta agama? Satu diantaranya mereka yang lalai dalam sholatnya. Mana disebut lalai dalam sholatnya? Mereka membaca bacaan sholat dengan tidak tertib dan tidak bagus caranya. Biasa kan kalau kita sujud tuh ruku. Ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu nanti diambil sholatnya. Ya Allah, ini sholatku. Allah ambil itu sholatnya, dilipat-lipat seperti pakaian kotor, ditempelengkan depannya. Pak! Inikah sholat yang diajarkan? Maka itu kalau ruku, lurus sini Pak, lurus sini, lurus. Pandangan mata ke sini, ini lurus. Kalau tangannya pendek, dia kasih turun, begini. Kalau lengannya pendek, kalau dia terlalu panjang, dia kasih begini supaya ini lurus. Ya, jangan begini Pak. Bukan ruku ini kalau sudah begini. Apalagi Bapak begini saja. Ada juga yang keterlaluan Pak. Agama itu tidak senang yang berlebih-lebih. Ya. Ketika itu ucapkan subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali baru naik. Sami Allahu liman hamidah. Nanti lurus sini baru baca rabbana lakal hamd. Tumaknina dulu. Apa itu tumaknina? Istirahat sejenak. Ambil napas 1-2 kali. Allahu Akbar. Jangan begini Pak. Sami Allahu liman hamidah. Bukan itu istirahat kalau begini tanganmu bos. Rabbana lakal hamd. Bernapas sejenak. Allahu Akbar. Maka kalau begini cara kita Allah. Jangan heran 30 tahun sholat kita masih hobi makan korupsi. 30 tahun kita sholat kita masih suka menggibah. 30 tahun kita sholat kita masih suka berzina. 30 tahun kita sholat kita masih suka makan riba. Kenapa? Sholatmu belum bisa mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Apa sebabnya? Periksa gerakan-gerakan sholat kita. Karena sholat kita belum sesuai dengan Nabi. Insya Allah kalau orang baik sholatnya dia akan sehat. Insya Allah kalau orang baik sholatnya akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha adil fahsya wal mungkar. Salah satu sebab kita sholat kita ini karena kita terburu-buru membaca. Coba kalau Bapak baca itu
doa duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 Bapak minta itu doa. Coba kan kita bicara. Coba kalau Bapak bicara sama ibu deh, ibu. Minta duit sama Bapak. Kan harus tertib. Pak, ada ini rencana saya. Mau beli gelang. Kalaupun Bapak sudah longgar. Kalau Bapak tidak bisa, saya doakan mudah-mudahan bulan depan bisa. Kalau Bapak sudah bisa tapi mengatakan tidak bisa, saya doakan Bapak berhenti berbohong. Ya kan? Tapi kalau Pak saya rencana beli, kalau kau tidak masuk marah yang tadinya mau dibelikan, kurang aja kasih baik-baik bicaramu, tenang. Maka begitu juga harus diperbaiki cara mengucapannya. Ketika Bapak memuji Allah, sempurnakan kalimat pengucapannya. Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan terlalu buru-buru, tidak jelas cara mengucapkannya. Coba deh Bapak ucapkan itu, coba mulai besok amalkan itu, berzikir. Ucapkan agak keras sedikit, lalu perdengarkan telinga. Kalau memang orang di sekitar kita agak renggang dan tidak diganggu. Jangan juga mentang-mentang sudah dengar begini, diganggu orang di samping kita. Ada juga begitu Pak, kayak dia sendiri masuk surga. Semua langsung, subhanallah, subhanallah. Wah, hati-hati dia bilang anak muda kesurupan Bapak. Ya? Jadi selesai sholat, zikirlah memuji Allah. Jangan sampai kita seperti Sa'labah. Dipanggil Sa'labah, kau kayaknya sombong sekali. Rasanya kau tidak butuh Allah. Karena hanya orang yang sombong yang tidak mau berdoa. Kenapa disebut sombong Ustaz? Karena doa itu permohonan. Dan hanya orang yang tidak mau bermohon itu orang sombong. Karena dia merasa tidak butuhkan Allah. Doa itu adalah ibadah. Maka selesai sholat, tinggallah sejenak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sudah itu menengadah ke atas langit, minta kepada Allah. Adabnya dalam berdoa, kedua belah tangan seperti ini. Ustaz boleh begini? Boleh begini? Boleh. Ya Allah. Ustaz kenapa orang berdoa begini Ustaz? Terlalu banyak dia minta. Ya, yang sunnah. Mau menghadap begini, silakan. Kenapa menghadap ke atas Ustaz? Kenapa tidak begini? Tidak ada ketentuan harus menghadap ke atas atau begini. Atau begini. Kenapa orang umumnya ke atas? Karena meyakini bahwa zatnya Allah ada di atas. Padahal Allah itu tidak punya tempat di mana dia. Kita enggak tahu. Nah, sudah itu mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, jangan berdoa seperti matanya pencuri. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah aku lakukan. Enggak serius Bapak minta itu. Ustaz, kenapa ada orang tutup matanya? Dia merasa lebih khusyuk. Ada yang jelalatan matanya. Yang penting Bapak mana merasa lebih khusyuk. Yang penting jangan lihat semua. Karena kalau Bapak ini kita baca semua ini. Berdoa sambil waktu sholat subuh. Padahal dalam mulutnya itu membaca Allahumma gfirli. Tapi dalam hatinya dia baca itu. Waktu sholat subuh berjamaah dia baca semua. Maka ada orang yang tutup matanya supaya lebih khusyuk. Nah, sudah ya. Berdoalah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, hikmah dari kisah ini. Bahwa ternyata doa itu pasti semua dikabulkan. Cuma ada yang dikabulkan. Ya, dikabulkannya itu begini. Satu langsung dikasih di dunia. Ya Allah, mudah-mudahan saya lulus ujian CPNS. Allah kasih di dunia. Langsung dikasih. Kabul. Ada juga yang dikasih ditunda. Kapan ditundanya? Tunda 3 tahun yang akan datang baru dia lulus. Yang ketiga ada dikabulkan, ditunda sampai apa? Sampai hari akhir. Nah, ada yang tanya, kalau begitu Ustaz, ada pasal-pasal doa yang tidak diijabah. Ada. Sebabnya,
Kata Nabi, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Saya yakin Bapak insya Allah tidak akan makan daging babi. Ya toh? Enggak mungkin. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan minum khamar. Insya Allah tidak. Tapi yang membuat kita makan uang haram itu apa? Gara-gara dagang transaksi yang tidak sesuai ajaran Islam. Contoh, berapa harganya ini? Kau punya sarung? Oh ini 100.000. Cuma karena sama-sama kita orang Bugis, saya kasih kau modal 90 saja. Padahal 90-nya itu sudah ada untungnya. Dia bilang modal itu haram, Bapak menipu orang. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Mana itu riba? Menipu pembeli. Asli enggak? Asli. Padahal palsu. Itu haram. Jangan sampai seperti itu. Mana lagi yang haram? Termasuk orang yang bekerja, masuk kerja karena nyogok. Selama gajinya dia makan, selama itu makan uang haram. Misalnya anggota DPR. Ada anggota DPR di sini? Ada? Coba ini mau di pencoblosan Pak, banyak yang datang. Misal, dia terpilih karena nyogok. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat selama dia terima gajinya itu, selama itu dia makan uang haram. Jadi polisi, jadi tentara, jadi SN, nyogok dia masuk, selama dia makan gajinya itu, selama itu dia makan uang haram. Na'udzubillah min dzalik. Saya biasa juga heran. Ya, saya bilang wajar orang banyak mau jadi pejabat, Pak. Saya ini kan sering naik pesawat. Tuh lihat itu kalau pejabat-pejabat negara naik pesawat, Pak. Dikasih bisnis kelas. Biasa pengawalnya 2 orang, Pak. HP-nya pun dibawakan. Yang enak jadi pejabat, Pak. HP aja dibawakan, Pak. Mau menelpon, hotel mana? Coba itu. Semua dibayar, Pak. Tapi masalahnya dia malas kerja. Kami ini ikhlas deh. Biarlah kau digaji, dikasih kau ajudan, dikasih ke mobil dinas, dikasih rumah dinas, dibayarkan bensinmu, dikasih sopir, dibayarkan listrikmu, dibayarkan lampumu. Silahkan deh, dibayar kau puluhan juta, silahkan. Kami ikhlas. Tapi kerjalah yang baik. Ini sudah digaji puluhan juta. Dikasih staf ahli 5. Dikasih ajudan, dibayarkan segala-galanya. Reses hilang. Suruh rapat, diprotes, salah ketik. Bayangkan kalian sudah digaji puluhan juta. Lalu tidak kau baca itu rancangan undang-undang begitu keluar alasanmu salah ketik. Apa tidak dicari kau nanti malaikat kalau kau mati? Memang salah ketik. Menyangkut hajat hidup orang banyak Indonesia. Diprotes, ada kesalahan. Oh itu salah ketik. Apa kau bahkan gaji buta itu orang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk ini pegawai-pegawai yang jam 9 masih ada di warkop. Jam 10 masih ada di warkop. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Begitu terima honor, paling depan hadir. Itu penyebab doa kita susah diijabah. Terlalu banyak uang haram kita makan. Na'udzubillah min dzalik. Makan yang bukan haknya. Nah berikutnya lagi. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Teruslah berdoa. Doa yang paling mendesak kita minta ini Pak. Anak yang soleh dan soleha. Ini negara kita kan sekarang ini Pak ribut minta ampun. Inilah bangsa yang paling susah diurus Pak. Bangsa kita ini paling susah diurus. Tidak ada vaksin, teriak semua minta vaksin. Sudah ada vaksin, dia bilang lagi apa? Palsu. Sudah dinyatakan asli oleh BP POM, dia bilang lagi ini tidak halal. Sudah keluar label halal dari MURI, dia bilang lagi apa? Harus Pak Presiden dulu yang disuntik. Sudah disuntik Pak Presiden, dia bilang lagi tidak masuk jarumnya. Sudah masuk jarumnya, dia bilang lagi pencitraan. Bingung saya lihat ini rakyat kita Pak. Apa yang kita mau? Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kehancuran kerusakan negara kita ini karena orang tua gagal mendidik anaknya. Coba kalau anaknya baik agamanya.
maka dia jadi anggota DPR yang bagus. Kalau dia berhasil didik anaknya jadi kepala dinas, mereka jadi kepala dinas yang baik agamanya. Tapi karena kita didik anak kita Pak, tidak sesuai dengan agama, kita lebih mengedepankan ilmunya daripada akhlaknya, maka jangan heran ketika usia senja nanti Pak, di saat kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, anak kita semua jauh dari kita. Saya sering lihat Pak, tokoh masyarakat dia di Sulawesi Selatan. Pejabat besar dulu, begitu dia pensiun ke rumah sakit yang pegang kateternya orang lain. Tanya mana anaknya, semua sibuk. Bapak mau seperti itu. Waktu aktif dibukakan mobilnya setiap turun dari mobil. Semua orang hormat satu kantor. Begitu pensiun tidak ada yang lihat lagi, anak-anaknya pada sibuk. Nauzubillah min dzalik. Maka mintalah kepada Allah agar anak-anak kita baik. Dan doa untuk anak soleh itu gampang sekali, pendek sekali Pak. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu mintalah kepada Allah, selesai sholat mohon kepada Allah. Bersyukur bapak-bapak yang bawa anaknya sholat. Luar biasa Pak, bapak yang bawa anak cucunya ke masjid sholat subuh. Luar biasa itu Pak. Saya kadang kala heran, anaknya ulang tahun dia berani dan mampu bawa ke Singapura. Kasih hotel bintang, habis duitnya puluhan juta, anaknya ulang tahun. Kenapa untuk mengajak ke surga sholat subuh Bapak tidak bisa bawa? Kenapa ketika acara-acara taklim kita tidak bisa bawa anak, sementara anak kalau ulang tahun mampu kita keluarkan uang puluhan juta? Jangan heran nanti anak kita tinggi sekolahnya tapi tidak pernah tengok orang tuanya. Saya pernah lihat orang sakaratil maut meninggal, diteleponlah saya istrinya. Ustaz, meninggal suamiku Ustaz, cepat bolo datang tolong Ustaz. Saya tidak tahu saya mau apakan, ini suami saya. Saya bilang mana semua anaknya? Sibuk semua Ustaz. Sampailah saya ke rumahnya, saya lihat bujur, menangislah dia di depan suaminya. Saya minta nomor HP-nya anaknya yang ada di Samarinda pengusaha. Mana nomor teleponnya, saya telepon. Daeng, meninggal bapak Daeng. Bagaimana ini? Apa kata anaknya? Oh memang sudah lama sakit itu bapakku Ustaz. Jadi bagaimana, ditunggu atau bagaimana? Tidak usah Ustaz, biar saya pulang tidak merubah keadaan Ustaz. Kirim nomor rekeningnya, semua biaya penguburan dan pemakaman jenazah bapak saya transfer. Tidak pernah datang lihat orang tuanya. Nah kalau bapak tidak didik anak, nanti begitu Pak. Begitu bapak masuk di kubur, siapa yang doakan Pak? Hah? Siapa yang doakan? Istrimu yang muda. Oh, kawin lagi Pak. Siapa yang doakan Pak? Teman kita yang selalu kita temani curhat di WhatsApp. Jangankan kita sudah dikubur Pak, masih kita hidup, masih kita jenazah kita masih ada. Begitu meninggal, di mana di grup WhatsApp ada, meninggal Pak ini. Apa dia tulis di grup WhatsApp? 3 huruf saja, RIP, RIP. Itu aja Pak ditulis. Coba belajar dari grup-grup kita. Begitu teman kita meninggal di grup yang selama ini aktif chat, aktif kita berdiskusi di grup. Begitu kita meninggal, doa, ngetik aja dia malas Pak. Dia cuma copy paste. Dia copy paste yang ada di atas doa, baru kirim. Nah, kalau Bapak tidak punya anak yang baik, Bapak merantau. Dengar ini Bapak Ibu. Bapak ini banyak perantau toh. Sampai di Batam ini tidak enak, Bapak masih boleh kembali ke Jawa. Dari Sulawesi Bapak merantau, sampai di Batam tidak nyaman rupanya kembali lagi ke Sulawesi. Masih ada pilihan. Bapak jadi PNS dikirim ke pulau yang tidak enak di sana. Bapak pilih, berhenti, saya berhenti, tidak ada urusan. Tapi kalau Bapak Ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh kau lagi keluar. Bapak pun kalau keluar lari orang semua satu kampung Pak. Dan pada saat Bapak dikubur, putus semuanya kecuali anak yang soleh dan soleha. Bapak mau tahu masa depannya Bapak dikubur? Lihat anak kita sekarang. Lihat anak Pak. Berapa umur Pak? Ini nih, terutama yang muka-muka sakaratil maut sudah ini, yang putih-putih rambutnya. Ayo Pak. Pak, kira-kira kalau Bapak meninggal, coba
Yang bapak-bapak yang meninggal. Meninggal Pak, dikubur. Siapa yang doakan? Nah kita kalau meninggal, perjalanan Pak bukan sehari. Perjalanan bukan 10 tahun. Tidak pulang-pulang lagi. Dan pada saat itu, kita berharaplah anak kita. Doakan. Itu kalau anak kita baik. Kalau anak kita tidak baik, na'udzubillah min dzalik. Suatu kali, Nabi menuju ke suatu tempat. Dan ketika menuju ke tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Dan begitu Nabi melewati pemakaman, Nabi bersabda, langkahkan kakimu dan cepat. Sahabat semua langkahkan capi, buru-buru. Sampai Nabi balik lagi, rute yang sama. Lewat lagi pemakaman, seluruh sahabat langkahkan kakinya dengan cepat. Nabi bilang, tidak usah kau buru-buru, santai saja. Bertanya sahabat, ya Rasulullah waktu pergi buru-buru, pulang tidak. Ada apa ya Rasul? Tadi itu ini orang, disiksa dia. Saya diberi pendengaran Allah disiksa. Tidak betah saya dengar dia disiksa lama-lama, maka saya mau cepat supaya saya tidak dengar lagi. Pulang tidak lagi. Kenapa? Saya dengar berita dari Jibril. Allah perintahkan, malaikat yang menyiksa di kubur, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin kusiksa ini bapaknya. Sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hentikan siksaanmu. Baru basmalah dia baca anaknya. Bapaknya sudah dibebaskan dari asap kubur. Tidak malaikat katakan, tidak Nabi katakan, hentikan siksaanmu. Kenapa? Anaknya lagi chatting. Anaknya lagi berWhatsApp. Tidak. Sebaliknya, kalau bapak punya anak maksiat, bapak disiksa di kubur. Lihat itu anakmu, dibonceng lagi cowoknya, bukan mahramnya. Disiksa lagi bapaknya. Lihat itu anak gadismu, keluar tidak pakai jilbab. Disiksa lagi ibu bapaknya. Maka sebelum segalanya terlambat, didik anak Pak. Doakan anak kita. Jangan kasih makan uang haram. Nasihat paling baik itu bukan dari mulut, dari keteladanan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sangat terbatas, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Saya tidak bisa berlama-lama sebab pesawat saya pukul 7 dan saya harus segera melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Kalau